Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Ardiansah, NIM 2038302190. Yang saya hormati Ibu Heni Trianingsih MA selaku dosen Bahasa Indonesia. Izinkan saya di sini menyampaikan orasi tentang pendidikan di masa pandemi. Saat ini, seluruh dunia, bahkan bangsa kita sedang mengalami krisis COVID-19. Krisis yang banyak menghabiskan korban jiwa, yang menjadi tantangan yang luar biasa bagi bangsa kita. Berbicara mengenai COVID-19, banyak sekali sektor yang sedang diperbincangkan. Salah satunya yaitu pendidikan di masa pandemi. Kondisi pendidikan saat ini sedang sangat buruk. Bahkan seluruh dunia pun juga mengalami hal yang sama akibat wabah virus COVID-19. Seperti apa yang kita lihat sekarang yang terjadi di Indonesia, ya, virus COVID-19 atau yang bisa disebut dengan virus corona. Kita tahu dengan adanya virus ini yang mungkin tidak kita inginkan terjadi di Indonesia, sehingga membuat pendidikan di Indonesia saat ini menjadi terbatas dan tidak efektif. Mengapa begitu? Karena di sini kita harus mengikuti peraturan oleh pemerintah, menerapkan protokol kesehatan, physical distancing, maupun wajib menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer yang telah dihimbau oleh pemerintah dan sudah diatur oleh pemerintah sebaik mungkin. Sehingga kita harus melakukan apa yang dilakukan dan apa yang sudah dirancang oleh pemerintah sebaik mungkin. Kita tidak boleh melanggarnya, karena itu dapat membuat virus COVID-19 akan semakin menyebar dan semakin meluas. Akan tetapi, dengan adanya virus COVID-19 ini, kita dapat mendapatkan hikmah dan pembelajaran yang dapat kita petik dan dapat kita terapkan di masa yang akan mendatang. Untuk pertama kalinya, baik guru maupun siswa harus melakukan sistem pembelajaran secara online. Akan tetapi, tidak semua murid maupun guru siap dalam melakukan sistem pembelajaran seperti ini. Karena kita tidak bisa lagi bertemu dengan teman, sahabat, bahkan kerabat, karena kita takut wabah ini, virus ini akan semakin menyebar dan semakin meluas. Tapi kita tidak boleh risau, karena kita dapat belajar di mana saja dan kapanpun saja. Kita dianjurkan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan segala aktivitas apapun di rumah. Karena kita tahu, jika kita melanggar itu semua, entah apa yang akan terjadi, entah itu akan semakin meluasnya virus tersebut. Kita melakukan semua itu di rumah, atau yang bisa disebut dengan di rumah aja. Demi apa? Apa gunanya? Agar korban jiwa tidak semakin meluas, agar korban jiwa tidak semakin bertambah. Sebenarnya kita lelah menghadapi semua ini, tetapi apa boleh buat? Apa daya kita? Bahkan para siswa sudah banyak yang mengeluh. Akan tetapi, bukan para siswa, bahkan para guru, dosen, terlebih lagi orang tua kita, mereka juga turut merasakan semua ini. Semua yang telah kita rasakan. Akan tetapi, kita juga harus mengapresiasi kerja keras seorang guru, kerja keras seorang dosen,
di tengah wabah virus ini. Tentunya kita juga harus semangat dalam mencari ilmu. Tentunya tampak sangat membosankan. Akan tetapi kita harus berusaha merubah semua ini agar menjadi semula. Dengan adanya sistem pembelajaran online ini, kita harus mengikuti pendidikan ini secara disiplin. Meskipun sebenarnya kita juga kesulitan dalam mencari sumber pengetahuan dan fasilitas pembelajaran sendiri, seperti koran, majalah, buku, maupun koneksi internet yang mungkin berbeda-beda di setiap daerahnya. Adapun alasan mengapa murid lebih suka pembelajaran secara offline daripada online, di antaranya yaitu mereka lebih suka bertemu dengan teman, sahabat, kerabat, bahkan mungkin doinya. Mereka juga ingin mendapatkan uang jajan dari orang tuanya. Terlebih lagi, mereka lebih paham dijelaskan materi secara langsung daripada melalui sistem online ini. Untuk itu, banyak siswa yang mengeluhkan sistem pembelajaran online ini karena tidak semua siswa memiliki fasilitas handphone. Orang tua mereka harus berusaha agar anaknya bisa melakukan sekolah online. Mereka berusaha membelikan apapun yang menjadi fasilitas dalam melakukan sistem pembelajaran online. Dengan tidak adanya fasilitas handphone, mungkin banyak anak-anak yang mengusulkan kepada kepala desanya agar menyediakan fasilitas saat sekolah online. Adapun juga alasan mereka harus membantu orang tuanya di rumah. Banyak orang-orang yang beranggapan, bahkan mungkin tetangganya sendiri, menganggap bahwasannya sekolah online itu dianggap santai, dianggap libur, dianggap mereka tidak memiliki kesulitan dalam menghadapi sistem pembelajaran online ini. Padahal sebaliknya dengan apa yang kita rasakan, kita harus memahami sendiri, mencari materi sendiri, dan memahami materi yang telah diberikan guru ataupun dosen. Kita harus mencari koneksi internet, bahkan kita harus pergi ke kota untuk mendapatkan koneksi internet dalam mengikuti sistem pembelajaran online. Adapun alasan yang terakhir, kita lebih senang belajar bersama-sama daripada kita harus belajar sendirian di rumah. Tidak hanya kita yang mengeluh, tidak hanya kita yang merasakan keluh kesah ini, akan tetapi orang tua kita juga turut merasakan karena mereka harus menyediakan handphone, laptop, bahkan pulsa agar anaknya tetap mengikuti pembelajaran secara online. Jadi, untuk kita yang masih bertahan dalam mengejar ilmu di masa pandemi ini, ayo kita bangkit. Ayo kita berusaha memperbaiki semua ini agar menjadi lebih baik ke depannya. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus buktikan bahwa kita, bangsa Indonesia, dapat menghadapi semua ini dengan baik. Karena pendidikan nantinya akan mengarahkan kemana kita, bangsa Indonesia, untuk menyongsong masa depannya. Apakah menjadi bangsa yang besar, cerdas, beradab, dan siap untuk menghadapi zaman yang baru, atau menjadi negara yang hancur, tenggelam dengan persoalan ini. Jadi mari kita perbaiki semuanya. Kita harus selalu bersemangat dalam menghadapi masa pandemi saat ini. Demikianlah orasi dari saya. Semoga orasi ini dapat meningkatkan reformasi pendidikan di Indonesia dan dapat bersemangat dalam melakukan pendidikan di masa pandemi saat ini. Agar semua bangsa yang lain tahu bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang maju, bangsa yang hebat, dan bangsa yang dapat menghadapi semua
selama pandemi ini dengan sangat baik. Untuk itu, kita harus mendukung pemerintah dalam upaya memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini agar tidak semakin menyebar dan agar tidak semakin meluas, agar tidak makin memakan banyak korban yang lainnya. Memang tidak mudah, akan tetapi dengan semangat yang membara, dengan tekad yang kuat, kita yakin bahwa kita, bangsa Indonesia, dapat menghadapi semua ini. Untuk itu, kita harus segera akhiri pandemi ini. Demikianlah orasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata maupun bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.